Pak Victor, saya melaporkan Supervisor Citra karena menyalahgunakan kendaraan perusahaan. Di rapat perusahaan, Magang itu, Vivian, melaporkanku karena menyalahgunakan kendaraan perusahaan. Dia bilang aku mengambil mobil mewah perusahaan yang seharusnya untuk pertemuan klien untuk diam-diam ketemu model pria di jam kerja, dan menuntut aku dipecat saat itu juga. di layar besar, Ada foto-fotoku dengan seorang pria yang diambil tepat di depan mobil mewah itu. semua orang terlihat kaget. Supervisor Citra, kita berdua yang mendirikan perusahaan ini, tapi aturan tetap aturan. Kita harus pisahkan urusan bisnis dan pribadi. Ini masalah prinsip. Dulu waktu kita mulai bisnis ini bersama setelah menikah, dia butuh mobil bagus untuk menjaga gengsi. Jadi aku izinkan perusahaan pakai mobilku sendiri. Dan sekarang itu jadi prinsipnya. Rekan-rekan mendesakku untuk mengakui kesalahan. Victor memaksaku menyerahkan kunci mobil. Dan biayanya akan dipotong dari gajiku. Vivian menyeringai dan bilang aku juga akan dapat teguran resmi. Bukan urusan magang sepertimu untuk menghakimiku. Aku melempar kunci ke atas meja dan keluar dengan marah. Membanting pintu, membawa berkasku, aku berjalan ke garasi bawah tanah. Kulihat mobilku dengan lampu hazard menyala. Saat mendekat, mobilnya bergoyang. Aku bisa mendengar suara Victor dari dalam. Begitu aku dapat kembali saham Citra, aku akan menceraikannya, lalu aku akan pastikan menikahimu dengan mewah. Aku membuka pintu mobil dengan kasar. Victor panik mendorong Vivian menjauh, merapikan bajunya yang kusut. Tapi Vivian memberiku senyuman provokatif. Victor, Beraninya kau bermain serong dengan magang di mobilku. Bukan seperti yang kau lihat. Aku, Supervisor Citra, pria punya kebutuhan, itu wajar. Kalau kau terlalu ketat, Pak Victor bisa sesak nafas. Aku menatap Victor tajam. Tapi dia berani bersikap sok benar. anggap saja kau tidak melihat apa-apa. Mulai sekarang, mobil ini milik perusahaan. Ini untuk Vivian pakai, dia akan mengemudikannya dalam beberapa hari untuk membahas kesepakatan dengan Grup Wijaya. Citra, ayahku adalah Richard Wijaya, ketua Grup Wijaya. Kalau aku muncul dengan mobil jelek, dia akan pikir aku diperlakukan buruk. Kesepakatan ratusan juta dolar itu bisa hilang. Aku merasa aneh. Ketua Grup Wijaya, sejak kapan ayahku punya anak perempuan lain? Citra, Vivian adalah pewaris Wijaya, bersamanya adalah satu-satunya cara aku mengembangkan perusahaan ini. Kamu berasal dari latar belakang biasa. Kita tidak pernah setara. Victor, aku ada untukmu saat kau tidak punya apa-apa. Sekarang kau sudah naik sedikit, aku tiba-tiba tidak cukup baik. Terus kenapa? Vivian berasal dari keluarga baik, dan dia bisa membantuku naik lebih tinggi. Bisakah kau melakukan itu? Aku berbalik dan pergi. Aku mengeluarkan ponsel dan menelepon ayahku. Sayang, kau akhirnya menelepon? Ayah, sejak kapan kau punya anak perempuan bernama Vivian Miller? Anak perempuan apa? Kamu satu-satunya putriku yang berharga? Vivian Miller? Itu anak perempuan sopirku, Pak Budi. Mengerti, ayah. Aku sudah memutuskan untuk menceraikan Victor dan pulang untuk mengambil alih Grup Wijaya. Benarkah? Aku akan batalkan kesepakatan dengan perusahaan jeleknya yang dijadwalkan untuk lusa. Tidak perlu. Mari kita pisahkan urusan bisnis dan pribadi. Aku ingin lihat apakah dia benar-benar mampu menutup kesepakatan itu. Aku menutup telepon. Aku menyaksikan mobilku perlahan dijalankan pergi. Victor pikir mobil ini adalah tiketnya untuk meraih puncak. Yang tidak dia tahu, mobil itu sedang menuju tebing. Vivian Putri mengangkat surat teguran. Dia berjalan mendekati aku dengan sombong, mengenakan sepatu hak tinggi. Citra Wijaya menggunakan mobil perusahaan secara tidak tepat. Dia secara resmi mendapat teguran di seluruh perusahaan dan didenda $680.000. Astaga, Citra. Kamu benar-benar dalam masalah. Aku sudah mendapat surat teguran itu. Itu bukan urusanmu. Aku perlu mobil ini besok untuk rapat dengan klien. Jadi keluarkan barang-barang pribadimu dari mobil ini. Kamu benar-benar akan menggunakannya untuk rapat klien? Dia mengacungkan kunci mobil, dan dengan sombong mengklaim bahwa dia orang yang ditugaskan oleh Pak Victor. Aku mengangguk. Dan dalam hati aku tersenyum sinis. Kamu mau mengendarai mobilku, dan mencoba mencuri identitasku untuk menemui klien. Kalau begitu, aku akan biarkan kamu jatuh keras dengan sesuatu yang bukan milikmu. Ingat untuk mentransfer $680.000 itu ke rekening perusahaan segera. Jika terlambat, kami akan mengambil tindakan hukum. Aku melihat kunci mobil itu, dan tenggelam dalam pikiran. 10 tahun lalu, aku memberikan mobil ini kepada Victor. Perusahaan perlu mobil yang layak untuk memikat klien. Gunakan mobilku. Sayang, bertemu denganmu adalah hal terbaik yang pernah terjadi padaku. Aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Dan, Aku memberikan seluruh masa muda saya kepada dia. Dan semua kepercayaan saya. Sekarang dia berkolaborasi dengan orang lain untuk naik dengan menginjak pengorbanan saya. Baiklah, mulai hari ini, aku akan mengambil kembali Semua yang menjadi milikku, satu persatu.
Bapak Davis, bantu saya menyiapkan dokumen. Aku akan menggugat perusahaan karena secara ilegal mengambil aset pribadi saya. Aku berjalan melewati workstation untuk mengambil air. Kolega di kedua sisi berbisik-bisik, mengatakan aku menggelapkan lebih dari 3 juta dolar. Dan bahwa aku naik ke posisi supervisor dengan tidur dengan Pak Victor. Kamu sudah diturunkan jabatan, kenapa masih memakai ini? Diturunkan. Kamu memalsukan akun, dokumen reimbursement ini bermasalah, bagaimana kamu menjelaskan itu? Untuk menurunkan jabatan aku, kamu bahkan berani memalsukan akun. Kamu sudah memasang perangkap untuk aku. Apa yang harus aku jelaskan? Perusahaan tidak bisa mentolerir parasit. Kamu sekarang diturunkan menjadi karyawan biasa, transfer ke logistik, kerugian akan dikurangi dari aset pribadi kamu. Baik, harap Pak Victor tidak menyesali ini. Aku menekan badge aku ke dada dia, lalu berbalik dan meninggalkan. Aku duduk di kantor mengemas barang-barang pribadi aku. Vivian Putri mendorong pintu terbuka, mengibas-ngibas badge baru di tangan dia, dengan tulisan, Supervisor Citra di atasnya. Kantor ini akan menjadi milik aku mulai sekarang. Aku tidak hanya lulus masa percobaan lebih awal, tapi juga menjadi supervisor. Selamat. Untung kita berbagi nama keluarga yang sama. Kamu bisa saja mengambil badge aku dan menggunakan. Hampir lupa. Kamu bahkan memilih pria yang aku sudah pakai. Apakah Ibu Putri suka barang bekas? Ekspresi dia berubah, dia menyeringai dan bergerak lebih dekat. Bahkan dalam keadaan ini, kamu masih keras kepala. Dari supervisor menjadi tukang bersih, dan masih harus membayar denda. Bisa kamu bangkrut? Vivian, kamu tidak takut bahwa memalsukan akun dan menjebak aku akan terbongkar? Takut? Pak Victor mendukung aku. Selain itu, kamu punya bukti itu palsu? Dia meninggalkan dengan sombong. Aku menarik recorder dari jaket aku. Itu merekam dia. Semua yang dia baru saja katakan. Aku sedang di pom bensin, mengisi mobil tua saya. Manajer dealer menghubungi saya. Saya memperbarui sistem pelacakan, agar bisa mengunci mobil itu dari jarak jauh. Saya cek GPS dan mobil saya ada di dekat sana. Vivian sedang mengendarai mobil saya ke pom bensin. Victor ada di kursi penumpang. Dia keluar dengan sombong dan mengejek saya. Hei, lihat siapa yang datang. Tante Citra dari logistik. Sekarang kamu terpaksa mengendarai mobil jelek ini. Lihat betapa menyedihkan kamu sekarang. Mobil ini awalnya adalah hadiah pernikahan Victor untuk saya. Setelah kami menikah, dia perlu menjaga gengsi, jadi saya izinkan dia menggunakan mobil mewah itu di depan publik. Sekarang, situasi sudah berubah total. Dan sekarang selingkuhannya juga menginjak-injak saya. Citra, kalau kamu minta maaf sekarang, aku mungkin bisa mengizinkan kamu kembali sebagai asisten saya. Asisten, kamu pikir kamu pantas? Masih keras kepala, lihat kamu, begitu menyedihkan. Tak punya mobil, tak punya pekerjaan, bahkan tak bisa membayar utangmu. Kamu memang dilahirkan biasa saja. Pekerjaan yang nyaman, sudah merupakan keberuntungan bagi kamu, terima saja realita. Saya mengejek dan mulai menutup kaca. Pak Victor, pengeluaran gas perusahaan Anda untuk kuartal ini harus dibayar, itu $103.000. Victor mengeluarkan kartu gas. Saya diam-diam mengejek. Menggunakan kartu gas saya tapi mengejek latar belakang saya yang sederhana. Victor, Daripada khawatir dengan mobil apa yang saya kendarai, jelaskan kenapa kamu masih menggunakan kartu gas saya. Aku CEO Grup Santoso. Kenapa aku harus peduli dengan kartu gas kecilmu? benarkah? Mari kita lihat apakah itu berfungsi. Saya berbalik dan mengambil telepon saya. Saya melaporkannya hilang. Saat Victor memberikan kartu itu ke petugas, saya diam-diam menghitung mundur. 3, 2, 1. Dia memasukkan kartu ke pompa. Transaksi gagal. Vivian tampak terkejut. Transaksi gagal. Ada apa? Kartu salah. Ini kartu saya sendiri. Kamu pikir alasan kartu salah yang sederhana bisa membebaskan kamu? Tapi untuk semua uang bensin yang saya bayar untuk perusahaan selama bertahun-tahun, kamu harus membayar kembali setiap sennya. Kamu sudah menyalahgunakan mobil perusahaan selama bertahun-tahun, jadi membayar sebagian uang bensin adalah hal minimal yang bisa kamu lakukan, kan? Jangan terlalu berani. Citra, Aku berlebihan? Aku menyalahgunakan mobil perusahaan. Victor, saat kamu berbohong, jangan akhirnya percaya pada kebohonganmu sendiri. jika kamu terus membuat masalah, aku akan memecat kamu sekarang. Memecat aku. Aku memiliki 30% saham perusahaan. Apa yang memberi kamu hak untuk memecat pemegang saham? Bukankah normal bagi pemegang saham untuk membayar sebagian biaya bensin untuk perusahaan? Pak Victor, bukankah kamu selalu sangat ketat tentang memisahkan urusan pribadi dan bisnis? Atau mungkin, Bahwa perusahaan begitu miskin bahkan tidak mampu membayar sedikit uang bensin. setelah dia mentransfer uang itu kepada saya dengan kesal, aku mengangkat bibirku menjadi senyuman dan berbalik untuk pergi.
Mereka ingin menggunakan mobil saya untuk pamer dan mendapatkan deal, tapi sayangnya, mereka tidak bisa membuatnya bergerak. Saat aku berjalan di jalan, agen properti menelepon. Ibu Citra, mengenai properti komersial Anda di distrik bisnis pusat kota, sewa akan habis. Jadi, apakah kita harus terus menyewakan kepada Pak Victor dengan harga diskon seperti sebelumnya? Tidak, Sewakan dengan harga pasar, dan jika dia tidak mampu, lalu keluarkan dia. aku menutup telepon. Victor selalu berpikir itu adalah keberuntungan yang memungkinkan dia menyewa properti dengan harga murah. Tapi sebenarnya, sejak awal, itu adalah properti pribadi saya. Aku membuka album foto di telepon saya, dan menghapus foto dia dan saya yang diambil di depan gedung itu selama masa startup kami. Aku melihat ke atas gedung. Sekarang, baik mobil maupun properti harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah. Di ruang istirahat, aku sedang minum air. Dua rekan kerja sedang berbisik-bisik di dekatku. Mereka bilang Vivian Putri akan menjemput Pak Gu dari grup Wijaya. Aku menyeringai. Sudah bertahun-tahun aku menginvestasikan banyak ke perusahaan ini. Puluhan juta untuk menjaga operasinya. Hari ini adalah hari Victor Santoso akhirnya membayar. Tepat saat itu, Vivian masuk, bunyi heelsnya berdetak, dia langsung mendekati aku, mengayunkan kunci mobilnya di depan aku. Citra, Pak Gu datang hari ini. Karena kamu di logistik, jangan hanya berdiri saja. Bawa dokumen-dokumen ini ke ruang rapat. Dan bersihkan toilet 2 kali. Aku menyeringai dan mencoba pergi. Setelah aku mengamankan deal ini, dan menjadi direktur, aku bahkan mungkin memberi kamu pekerjaan mudah jika aku merasa baik hati. Jangan repot-repot. Kamu harus lebih khawatir tentang apakah kamu bahkan bisa mendapatkan deal ini. Dia mencoba menampar aku, tapi aku menggenggam lengannya, dan mendorongnya keras. Lebih baik kamu berangkat. Atau kamu akan terlambat untuk rapat. Dia pergi, penuh dengan amarah. Dia bilang, akan menghadapi aku nanti. Aku melihatnya pergi. Aku mengambil ponselku, dan membuka aplikasi kunci mobil jarak jauh. Kamulah yang akan dihadapi. Aku pergi ke jendela. Aku melihat ke bawah dan melihat Vivian menghidupkan mobil. Aku menekan tombol kunci jarak jauh. Mobil di bawah tiba-tiba berhenti. Vivian mencoba menghidupkan lagi. Mobil tidak bergerak, jadi dia mencoba lagi. Masih macet. Mobil tidak bisa dihidupkan. Victor Santoso mendapat pesan suara. Pesan bilang Pak Gu benci keterlambatan. Jika kamu terlambat, dia akan membatalkan deal langsung, dan grup Santoso akan masuk blacklist. Bagaimana bisa tidak bisa dihidupkan? Kamu pasti tidak menekan rem. Cepat. Sistem anti-maling aktif. Mobil terkunci. Apa? Apa? Dashboard menyala. Dengan lampu peringatan merah yang berkedip-kedip. Vivian membanting setir, berteriak pada Victor untuk memperbaikinya. Victor menyuruhnya mencoba lagi. Dia mencoba kunci lagi, tapi tidak ada yang terjadi. Tepat saat itu, telepon Victor berdering. Asisten CEO mengatakan Pak Gu hanya memberi Anda 5 menit lagi. Victor panik, wajahnya memutih karena marah. Aku keluar dari gedung perusahaan, melihat sekeliling, senyuman dingin mengembang di bibirku. Victor melihatku. Dia berlari mendekat dan menggenggam lenganku. Citra, kenapa mobilnya terkunci? Kamu yang melakukan ini? Pak Victor, mari kita bicarakan ini. Jauhkan tanganmu. Vivian mendekat dengan marah. Jalan. Kamu ingin menghancurkan perusahaan? Menghancurkannya, itu mobil perusahaan. Kamu yang punya kunci. Sekarang rusak. Itu karena manajemenmu yang buruk. Apa hubungannya dengan staf logistik kecil seperti aku? Jangan banyak omong, ini mobilmu. Siapa tahu apa yang kamu lakukan pada mobil ini? Victor, apa yang kamu bicarakan? Bukankah ini mobil perusahaan? Benar, Pak Victor. Ingatanmu sangat buruk. Baru minggu lalu, di rapat, kamu menuduhku menyalahgunakan mobil perusahaan, dan mengambilnya kembali. Sekarang ada masalah, dan kamu kembali, menyalahkan aku tidak akan menanggung kesalahan ini. Citra, jika transaksi ini gagal, ratusan karyawan kita akan kehilangan pekerjaan, kamu tidak bisa begitu kejam. Kejam? Victor, kamu berani mengatakan itu, di mana hati kamu saat kamu berzina, di mana hati kamu saat kamu mengambil mobil dan uangku, sekarang perusahaan dalam masalah. Kamu tiba-tiba ingat apa arti hati? Victor mengepalkan tangannya, mungkin dia berpikir dalam hati, untuk sementara ini dia harus menelan harga dirinya. Tunggu saja sampai kesepakatan itu disahkan, nanti dia akan membuatku berlutut dan memohon ampun. Jadi dia memasang ekspresi memohon, mengambil napas dalam, dan berbicara. Citra, aku salah, tolong aku sekali ini saja, aku mohon, oke? Kamu tidak menyesal, kamu hanya takut dan putus asa. Vivian ingin maju, tapi Victor menghentikannya. Aku tertawa ringan. Dia mengeluarkan kunci mobil tua itu dari tasnya dan menggoyang-goyangkannya di depan Victor. Aku tidak sekejam itu. Karena kamu tidak bisa mengendarai mobil mewah.
Maka Pak Victor harus puas dengan yang ini untuk mengamankan kesepakatan. Aku melemparkan kuncinya. Wajah Victor memerah. Apa? Kamu mau aku mengendarai rongsokan ini ke pertemuan? Kamu tidak bisa dapat taksi di jam sibuk, jadi kamu harus puas. Victor, kamu benar-benar akan mengendarai rongsokan ini, memalukan sekali. Kita tidak punya pilihan lain. Kalau tidak pergi sekarang, kesepakatan itu akan gagal. Dia membuka pintu mobil dan masuk. Vivian mengikuti dengan enggan. Mobil ini benar-benar rongsokan. Mobil tua itu bergerak maju sambil berderak, terlihat sangat konyol di samping mobil-mobil mewah. Ponsel Victor bergetar dengan gencar, dan dia menjawabnya dengan cemas. Kami sedang dalam perjalanan, kami akan segera sampai. Pak Victor, tidak perlu datang, Bapak Gu sudah pergi. Seseorang yang tidak punya rasa waktu tidak layak untuk diajak bermitra. Teleponnya terputus. Victor membuka pintu mobil dengan kasar dan langsung keluar. Langsung ke arah saya. Vivian keluar dari mobil dengan tergopoh-gopoh setelahnya. Citra, kalau kamu tidak menghancurkan kami, bagaimana kami bisa gagal dalam deal itu? Pak Victor, kontrol emosi Anda. Banyak orang sedang melihat di pintu masuk perusahaan. Beberapa kolega sudah di jendela, mengintip. Citra, hari ini kamu harus memberikan penjelasan kepada perusahaan. Jelaskan bahwa kamu gagal karena terlambat. Apa hubungannya dengan saya? Jangan ngomong kosong, kamu pasti mengunci mobil dengan sengaja. Tidak bodoh seperti tampangmu. Ya, benar, saya memang menguncinya. Apa untungnya menghancurkan saya seperti ini bagi kamu? Kamu akan menyesali ini. Dia kehilangan kontrol. Dia menyerang saya. Saya menghindarinya. Serangannya meleset. Hampir jatuh. Vivian cepat-cepat menstabilkan dia. Menyesal, Victor? Satu-satunya hal yang saya sesali adalah saya cukup bodoh untuk memilih kamu. Saya berbalik dan berjalan tanpa melihat ke belakang, menuju pintu masuk perusahaan. Di belakang saya. Vivian mengepalkan tangan. Victor, Citra tidak bisa melihat kita bahagia. Kita tidak bisa membiarkan dia lolos dari ini. Sialan, ini belum berakhir. Hari ini, saya harus menghancurkan reputasi Citra, buat dia tidak bisa bekerja di industri ini. Aku baru saja mau kembali ke kantor. Victor tiba-tiba berlari mendekati aku. Dia menarik lengan aku dan menarik aku kembali. Citra, berhenti di sana. Semakin banyak karyawan yang berkerumun. Victor menunjuk aku, menuduh aku sengaja mengunci mobil, dan menyebabkan perusahaan kehilangan kesepakatan bernilai ratusan juta dolar. Benarkah? Tapi bukannya mobilnya sudah dibawa kembali? Bagaimana dia bisa menguncinya? Ya, kunci mobilnya harusnya ada pada Pak Victor. Bagaimana mungkin Citra bisa menguncinya? Wajah Victor memutih karena marah. Dia menoleh ke para karyawan yang sedang melihat. Dengar, Citra dengan sengaja sabot kesepakatan besar perusahaan, menimbulkan kerugian finansial yang besar bagi perusahaan. Mulai hari ini, dia secara resmi dipecat, kumpulkan barang-barangnya dan buang keluar. Dia dilarang masuk ke perusahaan lagi. Begitu ingin mengusir aku. Pak Victor, apakah kamu takut jika aku tetap di perusahaan? Aku akan membongkar lebih banyak rahasia kamu yang tidak ingin diketahui orang. Cepat bergerak. Pada saat itu, dua penjaga keamanan maju. Siap untuk menyingkirkan aku. Siapa yang berani menyentuh aku? Dua penjaga itu ketakutan oleh aku. Mereka menghentikan apa yang mereka lakukan. Mereka saling melirik. Mereka sedikit ragu-ragu. Tentu saja. Kamu pasti tidak ingin semua orang tahu. Bagaimana kamu menggunakan mobil dan uang istri kamu untuk meraih posisi kamu hingga hari ini. Begitu aku selesai berbicara, kerumunan itu gempar. Ekspresi Victor menjadi gelap. Kamu bohong. Siapa yang menawarkan mobil mewahnya ke perusahaan gratis? Dan saat perusahaan sedang kesulitan finansial, siapa yang menanggung biaya dengan uangnya sendiri? Para karyawan saling memandang. Desas-desus semakin keras. Apa? Mobil itu ternyata milik Citra? Mereka ternyata suami istri? Tak pernah kira Pak Victor membangun bisnisnya dengan uang dan mobil istrinya. Sekarang dia memecat istrinya sendiri? Dia benar-benar pengangguran yang sombong. Vivian tampak terkejut, memandangi Victor panik. Dia pasti tak menyangka mobil itu adalah properti pribadi saya. Tetapi dia dan Victor terikat bersama. Jika Victor jatuh, dia juga tak akan punya masa depan. Victor, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Kembalikan kunci mobil saya, bayar kembali denda itu, dan minta maaf secara publik kalau tidak. Barang-barang itu dari awal memang milikku. Tanpa aku, kamu bukan apa-apa. Baik. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena tegas. Aku mengambil telepon dan mengirim pesan suara. Rilis berita trending. Notifikasi berdering dari kerumunan. Satu demi satu. Karyawan A melihat teleponnya dan berteriak panik. Berita trending apa? CEO Grup Santoso terbongkar karena sering terlambat dan bolos janji dengan Grup Wijaya. Mobil mewah dikunci. Menyebabkan deal multi-juta dolar gagal.
CEO yang naik pangkat sosial mengendarai mobil istrinya untuk negosiasi. Victor berdiri terpaku, membeku dalam keterkejutan. Victor dengan cemas mengambil teleponnya. Seorang karyawan dengan hati-hati memberikannya. Dia menggeram setelah melihatnya. Siapa yang mengambil ini? Siapa yang membeli topik trending? Aku. Citra, kamu sudah tidak waras? Bagaimana ini bisa membantu perusahaan? Ketika kamu bekerja sama dengan Vivian untuk menjebakku karena menggunakan mobil perusahaan secara tidak sah, pernahkah kamu berpikir tentang apa yang baik untuk perusahaan? Victor mengepalkan tangan. Mungkin berpikir dia akan menahan amarahnya untuk saat ini, dan menghadapi aku setelah aku menghapus topik trending. Citra, kamu bertingkah seperti anak kecil. Kamu adalah salah satu pendiri perusahaan ini. Tidak peduli seberapa besar dendammu, kamu tidak bisa menghancurkan perusahaan seperti ini. Victor, kamu sudah lupa aku sudah dipecat. Apakah perusahaan ini hidup atau mati? Tidak ada hubungannya dengan aku. Jika ada hal yang aku lakukan yang tidak benar, kamu bisa bicara dengan aku. Kita adalah suami istri. Kita harus menyelesaikan masalah kita di belakang pintu tertutup. Saat itu, aku mengambil Sebuah dokumen terikat dari tas saya. Victor, dari saat kamu mengkhianati aku, hubungan kita sebagai suami istri sudah berakhir. Ini adalah perjanjian perceraian kita. Pengacaraku sudah membuatnya. Tanda tangani. Aku mengangkat tangan dan membanting dokumen perceraian ke dadanya. Dengan suara keras, dokumen itu menghantam dadanya tepat. Victor Santoso terkulai di kursi kantornya. Wajahnya gelap dipenuhi amarah. Vivian Putri duduk di pangkuannya. Dia bilang mau cerai. Baiklah, tapi aku harus pergi tanpa membawa apa-apa. 1 sen pun tidak. Victor, kamu harus tegas. Kita yang akan buat pernyataan dulu. Lemparkan semua aibnya kembali ke wajahnya. Bilang topik viral itu semua kebohongannya. Semua gara-gara satu topik viral itu. Partner kita membatalkan kontrak satu persatu, investor menarik dananya. Bank menagih pelunasan, arus kas perusahaan hampir putus. Mana mungkin aku cari uang untuk tim humas? Perusahaan macam apa yang tak mampu bayar humas? Mungkin Vivian sedang berpikir. Dia sudah susah payah merebutnya dariku. Bagaimana kalau dia bangkrut? Semua usahanya akan sia-sia. Tapi syukurlah aku masih punya kamu. Kau adalah pewaris Wijaya. Selama kamu di sini, masih ada harapan grup Wijaya mau bekerja sama. Mata Vivian melirik gugup. Unta kelaparan masih lebih besar dari kuda. Dia harus tetap berpura-pura untuk sementara. Sekalian saja ambil apa yang bisa didapat, lalu dia merayu dengan manis. Tentu saja, bodoh. Ayah paling sayang aku. Kalau aku cuma manja sedikit padanya, satu kerjasama dilupakan, bahkan danai grup Santoso pun bukan masalah. Vivian, aku tahu. Hanya kamu di dunia ini yang benar-benar peduli padaku. Dia menatapnya penuh kasih dan menciumnya penuh gairah. Aku sedang menyetir. Teleponku berdering. Itu dari Bapak Davis. Dia bilang berkas gugatan cerai sudah diajukan ke pengadilan. Untuk asetku yang diselewengkan, pengadilan kemungkinan besar akan mengabulkan eksekusi. Aku menutup telepon. Aku menatap ke kaca spion. Di kejauhan ada gedung grup Santoso. Victor, kau kira ini sudah selesai? Ini baru permulaan. Pertunjukan sesungguhnya bahkan belum dimulai. Di ruang konferensi, Victor dan Vivian duduk di satu sisi. Aku duduk di sebelah mereka bersama Bapak Davis. 2 perjanjian perceraian tergeletak di atas meja. Victor mendorong perjanjian itu ke samping. Aku akan menceraikanmu. Tetapi kamu tidak mendapatkan apa-apa. Kamu selingkuh denganku. Dan kamu mengharapkan aku pergi tanpa apa-apa. Kamu benar-benar berani. Citra, jika bukan karena kamu, dengan sengaja mengunci mobil dan membeli topik trending untuk menghancurkan reputasi aku, bagaimana perusahaan bisa jatuh ke keadaan ini? Kamu beruntung aku tidak membuatmu bangkrut. Aku tidak akan bangkrut. Vivian adalah pewaris Wijaya. Dengan Bapak Wijaya membantu kamu di masa depan, saham grup Santoso hanya akan menjadi lebih berharga. Aku akan mengambil keuntungan dari itu. Vivian menghindari kontak mata untuk sesaat. Victor berkata dengan cemas, jangan bahkan membicarakan itu. Dia akan mengambil kembali saham itu cepat atau lambat. Jadi aku berpura-pura berpikir, baik, aku akan menjual semua saham aku kepadamu dengan harga pasar. Hanya 1,2 triliun rupiah. Aku hanya ingin berakhir dengan kamu. 1,2 triliun rupiah? Di mana aku harus mendapatkan uang sebanyak itu sekarang? Bukan masalah aku. Bukankah kamu mengatakan semua yang aku miliki harus menjadi milikmu? Ini kesempatan kamu. Beli kembali saham aku, dan perusahaan itu semua milikmu. Atau kamu ragu-ragu untuk menceraikan aku? Hentikan omong kosong. Seolah-olah Victor akan pernah ragu meninggalkan nenek sihir seperti kamu. Victor, katakan saja ya. Setelah kamu menceraikan, aku akan kembali dan memohon kepada ayah aku dan membuatnya memulai kembali negosiasi dengan kita. Victor sedang ragu-ragu. Berpikir bahwa bersama Vivian berarti Memiliki dukungan grup Wijaya. Perusahaan hanya akan menjadi lebih baik.
Mendapatkan saham itu kembali sekarang adalah kemenangan bagi dia. Napasnya semakin cepat. Dia menatap aku untuk waktu yang lama. Akhirnya, dengan gigi yang terkunci, Baik, aku akan membeli mereka. Tetapi kamu harus menandatangani dan menjamin bahwa setelah perceraian, kamu tidak akan memiliki hubungan dengan grup Santoso. aku menandatangani perjanjian dan mendorongnya. Vivian tampak senang. Kamu memiliki 3 hari untuk mentransfer uang. 1 hari terlambat, dan kita akan ke pengadilan. Aku berbalik dan meninggalkan. Saya berdiri di kantor catatan sipil dengan surat-surat perceraian saya. Victor dan Vivian keluar berjalan bergandengan tangan. Saya sudah menjual saham saya. Dan perceraian sudah selesai. Akhirnya putus hubungan dengan si brengsek yang tak tahu berterima kasih itu. Apa gunanya semua uang itu? Tanpa saya, kamu hanya nenek sihir yang tak diinginkan. Vivian menggenggam erat tangan Victor. Menyeringai dengan sombong. Citra, mulai sekarang saya akan selalu bersama Victor. Begitu investasi grup Wijaya masuk, grup Santoso akan melesat. Dan kamu bisa pegang uang dari sahammu itu dan jalani hidupmu yang menyedihkan sendiri. Dia berdiri menjinjit dan mencium pipi Victor. Lalu dia memberi saya tatapan menantang. Jangan terlalu cepat bersenang-senang. Kamu mengambil apa yang bukan milikmu, dan kamu harus mengembalikannya. Wajah mereka berubah. Vivian menambah masalah, berkata, seolah-olah mereka telah mengambil keuntungan dari saya, bahwa Victor membangun perusahaan itu, dan saya hanya numpang nama. Saya tidak mau berdebat. Mulai sekarang, kita berjalan masing-masing. Apakah grup Santoso hidup atau mati bukan urusan saya. Saya berbalik dan pergi. Vivian bilang, dia mau beli cincin berlian. Victor setuju dengan lembut, saya tahu apa yang Vivian pikirkan. Ambil barang mahal dulu. Bahkan jika perusahaan Victor bangkrut nanti, dia masih punya uang tunai yang solid di tangan. Saya menoleh melihat mereka yang sedang menjauh. Saya menggeleng kepala. Sungguh konyol. Victor, orang yang kamu coba keras untuk menyenangkan, hanya seorang penipu. Istri sah yang kamu campakkan, adalah pewaris Wijaya yang sebenarnya. Kebodohanmu akan menjadi kejatuhanmu. Victor Santoso duduk di kursi CEO, bermain-main dengan kotak cincin. Dia tersenyum. Dia sedang berpikir, setelah dia menjadi calon menantu Bapak Wijaya, dan mendapatkan investasi dari grup Wijaya, krisis perusahaannya akan berakhir. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu. Sebelum dia bisa menjawab, pintu terbuka. Agen properti masuk dengan kasar, diikuti oleh 2 penjaga keamanan yang berseragam. Maaf mengganggu, Pak Victor. Perjanjian sewa ruang kantor ini berakhir hari ini, kami datang untuk mengosongkannya. Perpanjang saja sesuai kontrak awal. Sebenarnya, Pak Victor, pemilik properti telah mengeluarkan persyaratan sewa baru. Semua kontrak sebelumnya tidak berlaku. Aku sudah menyewa tempat ini selama 5 tahun. Aku selalu membayar tepat waktu. Kenapa sekarang jadi tidak berlaku? Agen itu mengambil kontrak dari tasnya. Dengan senyuman terpaksa, dia berkata, Kami hanya mengikuti perintah pemilik. Kondisi pasar telah berubah, jadi harga perpanjangan telah diubah. Jika Anda mau, Pak Victor, Anda bisa menandatangani kontrak baru. Berapa harga sewa tahunan yang baru? Silakan lihat, Pak Victor. Agen membalik lembar penawaran di depan Victor, menunjuk angka di bagian bawah. Sewa tahunannya adalah 75 miliar rupiah. Dibayar sekaligus, lunas. Victor terkejut, mata membelalak, kotak cincin di tangan jatuh ke meja. Apa? 75 miliar? Tadinya hanya 10 miliar per tahun. Kenapa naik 5 kali lipat? Victor terkejut dan meminta saya mengulangi perkataan saya. Biro properti menjawab dengan datar, harga rendah sebelumnya adalah bantuan khusus dari pemiliknya. Tetapi sekarang, dengan semua berita negatif tentang grup Santoso berkembang seperti api liar di seluruh kota, pemilik telah menilai kembali risiko penyewaan, makanya mereka menetapkan harga baru ini. Jangan banyak omong. Kamu hanya ingin lebih banyak uang, kan? Ada banyak gedung kantor di sekitar sini. Saya tidak harus menyewa yang ini. Dia berpaling kepada asistennya dan memerintahnya untuk mencari gedung kantor yang cocok di sekitar. Sekretarisnya memberikan tablet kepada dia, ragu-ragu dan mengatakan properti di sekitar semua harganya sekitar 75 miliar rupiah. Ditambah lagi, pindah dengan waktu yang sangat singkat tidak menjamin kita akan menemukan yang cocok. Victor menarik napas panjang, memaksa tersenyum dan berkata, kita sudah bekerja sama selama bertahun-tahun, mari kita berkompromi. Sewa awal adalah 15 miliar rupiah. Dia langsung menaikkannya menjadi 30 miliar rupiah. Biro properti menggelengkan kepala. Dia mengatakan pemilik hanya akan menerima pembayaran penuh 75 miliar rupiah di awal, tidak ada ruang untuk negosiasi. Saya tahu dengan jelas Victor pasti menggeram, berpikir, jika dia belum menghabiskan 1,2 triliun rupiah selama perceraian untuk membeli saham saya,
Bagaimana mungkin ketua grup Santoso? Mungkin tidak punya 75 miliar rupiah di tangan. Lalu dia berkata dengan dingin, Tak perlu berlebihan, aku akan membuatnya berharga untukmu nanti. Biro properti berkata dengan tenang, instruksi pemilik sangat jelas. Bayar penuh untuk memperpanjang, atau keluar tepat waktu. Victor menggenggam tangan, tiba-tiba berdiri, dan berteriak, mereka mengerjai saya. Saat itu, dua pengawal melangkah ke pintu, menutup jalan keluar. Kehadiran mereka saja sudah mengancam. Biro properti berkata dengan tenang, jika kamu menolak memperpanjang, keluar saja pada jam 5 sore ini. kami akan mengusirmu jika terlambat. Dia melihat jamnya dan berkata, sekarang jam 2.30, kamu punya 2,5 jam. Lalu dia berbalik dan meninggalkan dengan pengawalnya. Victor bernapas dengan berat, dia menggenggam kontrak dengan erat. Victor Santoso menemui rentenir. Ruangannya remang-remang. Budi sedang menghisap cerutu. Duduknya dengan kaki bersilang. Dua preman bertato berdiri di belakangnya, tangan terlipat. Saya butuh 75 miliar rupiah, sekarang. Harus ditransfer sekarang juga. 75 miliar rupiah? Itu jumlah yang sangat besar. Aku tahu betul apa yang terjadi dengan grup Santoso. Transaksi kamu gagal, investor kamu mundur, bank sedang menekan kamu, dan kamu masih terus jadi berita. Lalu bagaimana kamu akan membayar saya? Ayah istri saya adalah ketua grup Wijaya. Dia akan menyuntikkan modal minggu depan. Lalu saya akan membayar kamu, dengan bunga. Budi terkejut. Grup Wijaya? Bapak Wijaya, orang terkaya di negara ini, adalah ayah istri dia? Victor mengkonfirmasi, tersenyum dengan bangga, dan saya bertunangan dengan pewaris Wijaya. Budi berhenti memainkan pemantiknya. Dia skeptis. Jika Victor benar-benar menantu Bapak Wijaya, dia tidak akan hanya diam melihat. Lalu kenapa dia perlu pinjam uang? Setelah beberapa saat, Budi tersenyum. Aku bisa pinjamkan kamu uang. Tetapi kamu harus menyerahkan perusahaan kamu dan setiap rumah dan mobil yang kamu punya sebagai jaminan. Berdasarkan aturan kami, kamu mendapat 9, tapi bayar kembali 13. Itu perampokan. Terlalu mahal untuk kamu? Kalau begitu, pergi, tetapi keluar dari pintu itu, dan lihat siapa yang akan meminjamkan kamu kemudian. Victor menggenggam tangan. Kuku-kuku jarinya memutih. Akhirnya, dia menghantamkan tangan ke meja. Dia berkata, suaranya parau, baik, aku akan menandatanganinya. Di dalam ruang makan pribadi, Victor Santoso duduk berhadapan dengan Bapak Zhang dan Bapak Li. Dia mengangkat gelasnya dengan senyum manis dan berkata, saya merasa terhormat kalian berdua bisa datang hari ini. Bersulang. Lalu dia menghabiskannya sekali teguk. Bapak Zhang mengambil gelasnya, tapi tidak minum. Dia berkata dengan senyum sinis yang tak sampai ke matanya, biasanya, Ibu Citra yang memimpin pertemuan seperti ini. Kenapa dia tidak ada di sini hari ini? Victor tertawa canggung, dia sedang kurang enak badan, beristirahat di rumah. Tidak enak badan, katanya. Ibu Citra baru saja dipecat di depan semua orang di grup Santoso, dan pekerjaannya bahkan diserahkan ke beberapa magang. Berita itu memenuhi lini masa selama 3 hari penuh. Dan Anda, Pak Victor, datang terlambat ke rapat kemitraan, dan merusak hubungan dengan grup Wijaya. Dari mana Bapak Li dengar rumor seperti itu? Media hanya memelintir cerita. Hubungan saya dengan grup Wijaya sangat baik. Bapak Zhang mengangkat tangan untuk menghentikannya. Dia berkata dengan tatapan tajam, mari kita bicara terus terang saja. Anda kesini untuk meminta uang. Sekilas rasa malu terlihat di wajah Victor. Lalu dia memaksakan senyum. Oke, kami memang mengalami sedikit kendala, tapi begitu investasi dari grup Wijaya masuk, celah pendanaan akan langsung tertutup. Bukankah Anda yang baru saja membuat grup Wijaya marah? Wajah Victor menjadi kaku. Karena ada sedikit masalah, grup Wijaya punya sedikit kesalahpahaman tentang saya, tapi, saya calon menantu Bapak Wijaya. Kita tidak boleh membiarkan hubungan kita terlalu tegang. Aku akan membawa calon istri saya kembali ke grup Wijaya segera dan memperbaiki hubungan, dan semuanya akan berakhir. Pak Zhang dan Pak Li saling bertukar pandangan, wajah mereka langsung berubah. Pak Zhang bertanya hati-hati, Pak Victor mengaku sebagai calon menantu Bapak Wijaya. Kamu tidak bisa hanya mengatakan itu. Victor Santoso dengan santai mengambil sesuatu dari tasnya dan meletakkan cincin di atas meja. Dia tersenyum dan berkata, kalian dua harus mengenali cincin ini. Pak Zhang mengambil cincin. Wajahnya sedikit berubah, dia lalu melirik Pak Li. Dia berkata, terkejut, ini cincin keluarga grup Wijaya. Hanya anggota inti keluarga grup Wijaya yang punya ini. Pak Zhang pasti berpikir, kita masih harus menghormati menantu grup Wijaya. Jadi, dia memberikan senyuman sopan dan berkata, Pak Victor adalah orang muda yang berprestasi. Kami tidak melihat statusmu yang sebenarnya. Dengan grup Wijaya mendukungmu, grup Santoso akan melesat. Kalau itu terjadi, jangan lupakan dua teman lama kami di sini. Benar, Pak Victor. Kita semua teman di sini. Investasi bukan masalah, katakan saja.
Kami tidak ragu lagi. Victor Santoso senang. Dia cepat-cepat mengangkat gelasnya lagi. Dia berkata bahwa investasi di grup Santoso sekarang artinya bertaruh pada menantu grup Wijaya masa depan. Setelah dia mapan di grup Wijaya, sumber daya, proyek, dan jalur pasti akan dibagikan dengan dua teman lamanya dulu. 3 gelas bersentuhan. Victor Santoso tersenyum lebar. Kantor di lantai atas grup Wijaya. Ayahku, Richard Wijaya, duduk di sofa kulit. 11 anggur merah terletak di depannya. Aku berdiri di dekat jendela, membelakangi kamera, menikmati pemandangan malam. Sayang, apa kamu cuma akan berdiri diam dan lihat si bajingan itu pamer-pamer, berpura-pura sebagai menantu keluarga Wijaya? Jangan khawatir, Ayah. Aku sudah punya rencana semuanya. Dengan berpura-pura sebagai menantu keluarga Wijaya, dia sudah mengumpulkan hampir 1,5 triliun rupiah. Apa kamu tidak khawatir dia akan pakai uang itu untuk nutup lubang arus kasnya? Lubangnya itu tidak ada dasarnya. Aku menggeser tablet itu. Ini perjanjian investasi yang baru ditandatangani Victor. Setiap perjanjian punya klausul target kinerja. Tercantum bahwa pendanaannya bergantung pada Pengamanan proyek grup Wijaya yang sudah disepakati. Dia berani-beraninya menulis itu ke dalam perjanjian, akan jadi tontonan yang seru kalau dia gagal memenuhinya. Benar. Kalau Victor gagal mengamankan proyek itu, dia harus membeli kembali setiap sen investasinya ditambah bayar denda yang besar. Itu akan melumpuhkan seluruh grup Santoso. Setelah semua penghinaan itu, kamu masih bermain baik dengannya, aku ingin bisa menjatuhkannya sekarang juga, menghancurkannya untuk selamanya. Bagaimana aku tega melihatmu melewati ini? Tidak apa. Aku bisa tangani ini sendiri. setelah kemunduran seperti ini. Mulai sekarang, aku akan melangkah lebih tegap dan mantap. Ayah mengangguk dan bilang dia akan ikuti saja. Tapi aku harus janji sesuatu padanya. Sayang, setelah kita selesai dengan Victor, pulanglah dan ambil alih grup Wijaya. Jangan lagi main jadi istri dan ibu yang baik untuk siapapun. Tulang-tulang tua ini tidak bisa menunggu selamanya. Aku tahu, Ayah. Kali ini, aku akan tinggal. Ayah dan anak perempuan saling bertatapan. Ayah mengangkat gelasnya, puas. Aku ambil gelasku, dan menyentuhnya dengan lembut. Ruang makan utama dihias dengan sangat megah. Victor duduk di meja dengan tangannya memeluk Vivian. Dia terlihat sangat puas diri. Citra yang bodoh itu ternyata sudah menjual semua sahamnya lebih awal. Sekarang saham grup Santoso sudah naik selama 3 hari, dia pasti sangat menyesal. Mungkin dia sedang bersembunyi di sudut sambil menangis sekarang. Di bilik dekat jendela, Ayah dan aku memotong steak kami dengan anggun dan santai. Tepat saat itu, telepon ayahku berdering. dia berdiri untuk menjawab telepon. Vivian melihat ke atas dan melihat, Aku sedang makan sendirian di kursi dekat jendela. dia berbisik kepada Victor. Bilik dekat jendela di restoran ini hanya terbuka untuk anggota kartu hitam tingkat atas. Kamu harus menghabiskan lebih dari 15 miliar rupiah selama beberapa tahun berturut-turut hanya untuk mendaftar. Dia baru saja dapat uang dari menjual sahamnya. Bagaimana mungkin dia memenuhi syarat untuk duduk di sana? Victor melirik ke arah sini, dan mencemooh, bilang dia pasti numpang orang. Mereka berjalan mendekatiku. Citra, dulu kamu mengandalkan punya saham di perusahaan untuk bertindak tanpa takut. Sekarang kamu sudah jual sahammu, seharusnya kamu menabung uang hasil jerih payah itu, bukan datang ke tempat seperti ini untuk pamer. Benar, Citra, kamu harus benar-benar menabung uang sedikitmu itu, jangan dihabiskan sekaligus. Lagi pula, kamu bukan lagi Ibu Santoso yang terhormat. Vivian dengan sombongnya membalikkan rambutnya. Dia sengaja memamerkan cincin berlian di jarinya. Aku mengabaikan mereka, mengambil sepotong steak ke mulutku, dan mengunyahnya perlahan. Dia berkata dengan marah. Aku sedang bicara denganmu, Vivian, merendahkan diri ke levelnya tidak pantas untukmu. Citra, tadi aku lihat ada pria tua duduk di sebelahmu. Itu, om-om kayamu, kan? Sekarang kamu punya uang, ya? Kenapa masih mau menjual tubuh? Aku berhenti melakukan apa yang kukerjakan, saat ayahku perlahan berjalan mendekati kami. Om-om kaya, Ayahku berjalan ke booth, dan melirik Victor dan Vivian, sedikit mengernyit. Siapa mereka? ini mantan suami saya dan magang yang melapor saya untuk menyalahgunakan mobil perusahaan. Citra, kamu bahkan tidak bisa berakting dengan meyakinkan. Sudah bertahun-tahun kita menikah, dan aku bahkan belum pernah bertemu ayahmu, tapi setelah perceraian, dia muncul tiba-tiba. Kamu pikir aku bodoh? Benar, Citra, ini bukan om-om kaya kamu, kan? Vivian, kamu tidak mengaku sebagai pewaris grup Wijaya, kenapa kamu bahkan tidak bisa mengenali ayahmu sendiri? Mereka sama-sama terkejut. Victor tertawa dan berkata, Aku pasti sedang bermimpi. Vivian juga menahan tawa. Dia pasti berpikir, aku tidak percaya aku memalsukan identitas yang sama dengan dia. Lalu dia menyeringai dan berkata, Citra, kamu terlalu sombong. Jangan lupa, aku pewaris grup Wijaya yang sebenarnya.
Kamu mengaku sebagai pewaris grup Wijaya? Benar, ayahku adalah Richard Wijaya, ketua grup Wijaya, bukan pria tua mesum seperti kamu, yang bisa berpakaian dan berpura-pura menjadi dia. Ayahku tertawa dalam kemarahan. Berkata dia tidak memiliki anak perempuan yang tidak tahu malu seperti itu, lalu dia berteriak, memanggil manajer, dan manajer restoran bergegas datang dan membungkuk dengan hormat. Ayahku berkata dengan tidak sabar. Keduanya terlalu ribut, keluarkan mereka. Ya, Bapak Wijaya, akan segera saya urus. Tolong, kalian berdua, siapa yang berani mengusirku? Kamu tahu siapa aku? Ya, kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya mengusirku? Kamu tahu siapa ayahku? Dia bisa tutup restoran ini cuma dengan satu telepon. Baiklah. Telepon dia sekarang, dasar orang tua bangka, apa hebatnya punya sedikit uang? Biar ku jelaskan, aku adalah calon menantu grup Wijaya. Kalau kamu berani macam-macam, tunggu saja grup Wijaya yang akan menghabisi kamu. Wajah ayahku muram dengan menyeramkan. Manajer restoran segera memanggil satpam. 4 orang satpam langsung maju. Mereka menarik Victor dan Vivian dari kedua sisinya. Mereka diseret keluar. Suara mereka perlahan menghilang. Ayahku kembali duduk. Dengan marah, dia meneguk anggur merahnya. Aku berkata dengan khawatir, Jangan sampai merusak kesehatanmu. Ayah berkata dengan putus asa. Sayang, bagaimana bisa kamu begitu buta, sampai jatuh cinta pada bajingan bodoh seperti itu? Untung aku tidak mengizinkanmu membawanya pulang ke keluarga Wijaya. Kalau tidak ayahmu pasti marah besar. Dulu aku masih muda dan tidak tahu cara menilai orang. Aku memberikan hatiku pada orang yang salah. Tapi jangan khawatir. Semua yang mereka lakukan padaku, aku ingat setiap detailnya. Selanjutnya, aku akan membuat mereka membayar harga yang pantas. di sebuah kafe mewah, Victor Santoso menatap 2 gelas air di atas meja, tenggelam dalam pikiran. Dia memikirkan bagaimana restoran itu beberapa hari lalu ternyata dimiliki oleh grup Wijaya. Tapi manajernya bahkan tidak mengenal Vivian Putri dan mengusir mereka. Apakah identitas Vivian palsu? Sekali bisa jadi kebetulan, tapi 2 kali, itu bukan kebetulan. Kafe ini juga milik grup Wijaya. Nanti aku akan uji Vivian, untuk melihat apakah dia kenal tempat ini. Tepat saat itu, Vivian, membawa tas desainer, berjalan mendekat dengan senyuman. Victor. Vivian, kamu sudah datang. Duduklah. Vivian duduk. Dia memperhatikan hanya ada 2 gelas air di atas meja. Kamu dulu selalu memesan makanan penutup dan kopi favoritku untukku. Kenapa hari ini kamu tidak memesan apa-apa? Victor sedang merencanakan sesuatu. Jika Vivian adalah pewaris palsu, aku akan terlalu sibuk menyingkirkannya sampai tidak sempat memikirkan untuk membelikannya kopi. Jangan buru-buru. Pertama, lihatlah kafe ini dan lihat apakah ada yang berbeda. Vivian melirik sekeliling. Victor mengawasinya dengan tatapan menyelidik. Dia berkata, bingung. Tidak ada yang berbeda. Ini cuma kafe mewah biasa. Senyuman Victor memudar. Vivian, kafe ini adalah merek grup Wijaya. Sebagai ibu citra yang asli, kamu bahkan tidak bisa mengenali bisnis keluargamu sendiri? Vivian, yang sedang meneguk air, langsung tersedak. Dia mulai batuk-batuk hebat, wajahnya menjadi pucat. Bisnis keluarga kami sangat besar. Dengan ratusan toko di bawah ayah saya. Aku tidak mungkin bisa mengunjungi setiap toko, kan? Aku baru saja kembali dari studi di luar negeri. Jadi aku belum familiar dengan layout bisnis domestik. Apa yang aneh tentang itu? Ini adalah kafe grup Wijaya, yang satu-satunya di Panorama City. Bagaimana bisa kamu, sebagai pewaris Wijaya, tidak punya kesan tentangnya sama sekali? Apa sebenarnya yang kamu ingin katakan? Kamu bukan pewaris Wijaya sama sekali. Kamu adalah penipu total, bermain dengan perasaan saya, dan uang saya. Sabo. Vivian merasa panik, jantungnya berdebar-debar. Ia tahu ia tidak boleh panik. Jika ia panik, semuanya akan berakhir. Ia harus tetap berdiri teguh. Jadi ia berpura-pura marah dan berkata, Victor, kamu benar-benar membuatku kecewa. Untuk bersama kamu, aku mengabaikan hak untuk mewarisi grup Wijaya. Datang ke perusahaan kecil kamu, dan bekerja sebagai intern. Tetapi kamu benar-benar meragukan saya. Bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Victor mulai goyah. Ia berpikir, karena ia baru kembali dari luar negeri, wajar jika ia tidak familiar dengan industri domestik. Bagaimana jika ia benar-benar pewaris Wijaya? Jika aku menyinggungnya hari ini dengan interogasi ini, bukankah itu akan merusak segalanya? Lalu, deal dengan grup Wijaya akan gagal, dan perusahaan dia akan berakhir. Tidak, ia tidak bisa mengambil risiko itu. Jadi ia melunakkan nada bicaranya. Vivian, maafkan aku, itu kesalahan saya. Aku tidak seharusnya meragukan kamu, aku hanya sangat mencintai kamu. Itulah sebabnya aku bahkan lebih takut tertipu. Kamu benar-benar membentak aku tadi. Oke, aku tidak akan pernah membentak kamu lagi, atau meragukan kamu lagi. Maafkan aku sekali saja, oke? Kalau begitu pertama belikan aku, karamel macchiato favoritku.
dan kemudian aku akan pertimbangkan apakah akan memaafkan kamu. Victor berkata dengan penuh kasih, oke. Lalu ia berdiri dan pergi ke counter. Ia berpikir dalam hati, aku akan menguji dia lagi nanti dengan perlahan, aku tidak bisa menimbulkan kecurigaan. Vivian melihat punggungnya yang menjauh, senyumnya menghilang. Ia berpikir, jika ia tidak bisa membuktikan dirinya adalah pewaris Wijaya, tidak hanya ia gagal menjadi ibu Santoso, ia bahkan akan kehilangan pekerjaannya, ia harus menemukan cara untuk mengendalikan Victor. Ayah, bisa bantu aku? Kamu selalu sangat mandiri. Dan sekarang kamu butuh bantuan saya? Saya sudah siap untuk menghancurkan Victor dan Vivian minggu depan. Aku perlu kamu membocorkan berita tentang konferensi investasi Grup Wijaya. Pak Victor, Grup Wijaya akan mengadakan konferensi investasi minggu depan. Ini kesempatan yang bagus. Jika kita memenangkan tender, masalah pendanaan kita akan teratasi, dan perusahaan bisa berkembang beberapa kali lipat. Pak Victor, dengan kondisi perusahaan kita sekarang, pasti kita tidak ada di daftar tamu. Tapi kita punya Vivian, kan? Dia mungkin berpikir, Ini kesempatan yang tepat untuk menguji apakah dia pewaris Wijaya yang sebenarnya. Jika dia berbohong kepada dia akan habis. kalau begitu, saya perlu mengirimkan undangan ke grup Santoso. Itu tidak akan menyelesaikan masalah identitas Vivian. Bahkan mungkin menimbulkan kecurigaan Victor. Aku perlu kamu menyelipkan kepada Pak Budi, ayah Vivian, 2 undangan VIP, sebagai fasilitas internal. Saat Pak Budi mendapatkan undangan itu, dia pasti akan memberikannya kepada Vivian. Ayah, ambilkan aku 2 undangan untuk konferensi investasi, sekarang. Aku hanya seorang sopir, ya ampun. Bagaimana aku bisa melakukan itu? Jika kamu tidak membantu aku akan habis. Kamu sudah menjadi sopir bapak lebih dari 10 tahun. Cuma minta dia sedikit. Dia pasti akan setuju. Hah. Aku pasti berutang kepada kamu di kehidupan sebelumnya. Telepon ayahku tiba-tiba berdering, dan dia melihat caller ID, Pak Budi. Lalu mengangkat alis ke saya dan menekan tombol jawab. Pak Budi dengan hormat bertanya padanya. Bisa Anda berikan 2 undangan untuk konferensi investasi agar putri saya bisa melihat dunia? Bukan masalah besar, Anda sudah bekerja untuk keluarga Wijaya lebih dari 20 tahun, jadi Anda layak mendapat fasilitas itu, dan saya akan minta asisten saya mengirimnya sekarang. Terima kasih, kamu memang putri saya, tapi saya penasaran, bagaimana kamu tahu Vivian Putri pasti akan datang, dan dia tidak takut identitasnya terbongkar? Sederhana. Kamu hanya perlu menyebarkan kabar bahwa kamu tidak akan hadir dan asisten kamu akan mewakili kamu, maka Vivian Putri pasti akan berpikir dia bisa lolos. Bagus. Tapi mereka mungkin tidak muncul. Karena risiko terbongkar terlalu tinggi, ayah. Apakah kamu ingat pelajaran yang kamu ajarkan kepada saya sebelumnya? Pelajaran apa? Jika seseorang mengambil risiko besar, itu pasti pada saat mereka paling terdesak dan tak berdaya. Dan sekarang, saya membuat momen seperti itu untuk mereka. Ayahku berpikir sejenak, lalu mengambil teleponnya dan mengirim pesan suara kepada asistennya. Bocorkan daftar undangan untuk konferensi investasi secara diam-diam, lalu carilah cara agar beberapa partner grup Santoso melihatnya. Di kantor Victor Santoso, dia terus mengetuk meja dengan tidak sabar. Pak Victor, Pak Zhang dan Pak Li mendengar bahwa grup Santoso tidak ada di daftar undangan, dan sekarang mereka meminta menarik investasi mereka. Victor Santoso langsung berdiri dari kursi kantornya. Sekretarisnya berkata, mengusap keringat dari dahinya. Bapak Zhang tahu grup Santoso tidak diundang. Dia sudah mengirim surat hukum melalui timnya. Menuduh mereka melakukan promosi palsu dan menipu investor. Dia tidak hanya ingin menarik semua dana, tetapi juga akan menuntut, karena penipuan bisnis. Bapak Li juga ikut-ikutan, bilang akan menarik dana. Victor berjalan gelisah di sekitar kantornya. Dia mungkin sedang berpikir, investasi mereka hampir tidak cukup untuk menutupi lubang dari rentenir dan utang sewa kantor. Jika mereka menarik, arus kas perusahaan akan putus. Grup Santoso akan benar-benar hancur. Lalu dia berteriak marah. Bodoh. Pandanganmu dangkal. Konferensi investasi belum bahkan dimulai. Berani-berani kamu mengira aku tidak akan mendapat tempat? Begitu aku mendapatkan kemitraan strategis grup Wijaya, aku akan membuat mereka membayar. Benar. Pak Victor, kamu adalah calon menantu grup Wijaya, dengan bantuan Ibu Citra. Surat undangan bukan masalah. Dia akan menerima kamu sebagai keluarga. Siapa yang berani menghalangi kamu? Lalu notifikasi telepon Victor berbunyi. Dia membuka pesan suara dari Vivian Putri. Dia bertanya apakah dia bisa makan malam di rumah Wijaya malam ini. Victor sangat senang. Vivian mengajaknya makan malam sekarang pasti berarti dia mendapat undangan konferensi. Sekretarisnya berkata dengan semangat. Waktunya tepat sekali, sesuai yang kita butuhkan. Cepat, pesan seikat bunga. Dan pilih tas mewah edisi terbatas dari butik.
Aku akan membawa hadiah malam ini dan secara formal mengunjungi keluarga Wijaya. Victor berpikir dengan sombong. Begitu dia terhubung dengan grup Wijaya melalui Vivian, tidak hanya masalah penarikan ini, seluruh dunia bisnis kota Harmoni akhirnya akan memiliki tempat untuk Victor Santoso. Lampu dinding yang redup menyebar ke furnitur mahal di Villa Wijaya. Vivian berjalan ke pintu masuk, mengambil surat undangan konferensi investasi dari laci, dan berpikir, hari ini di Villa Wijaya, aku akan memberikan undangan ini kepada Victor. Keraguan dia tentang Vivian sebagai pewaris Wijaya pasti akan hilang. Tepat saat itu, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Dia menutup laci, merapikan rambutnya, dan menarik napas panjang, wajahnya langsung berubah menjadi senyuman manis. Dia membuka pintu, Victor berdiri di sana dengan setelan gelap, memegang seikat besar bunga mawar dan tas tangan mewah. Victor, kamu sudah datang. Aku terlalu impulsif di kafe waktu itu. Aku sudah banyak berpikir sejak itu, dan hari ini aku datang untuk meminta maaf. Tidak apa, Victor. Kamu adalah CEO. Bagaimanapun, wajar saja untuk berhati-hati. Bagaimana aku bisa menyalahkan kamu? Hanya jangan mudah meragukan aku dari sekarang. Vivian, bagus sekali kamu berpikir seperti itu. Tentu saja aku percaya kamu. Hanya saja konferensi investasi telah membuatku stres. Jadi aku minta maaf. Aku pikir itu sesuatu yang serius. Itu hanya surat undangan konferensi investasi, kan, Victor? Lihat apa ini. Sementara itu, aku duduk di mobil, melihat rekaman kamera di teleponku, layar menunjukkan Victor dan Vivian di Villa Wijaya. Aku menyeringai dalam hati. Vivian ini cukup berani, dia benar-benar berani membawa Victor ke rumahku. Kalau begitu, aku akan pergi dan menemui mereka. Aku menginjak gas dengan keras. Vivian, kamu benar-benar membantu saya kali ini? Sudah tahu, meskipun ayah saya keras, dia selalu memberi saya apa yang saya mau. Tapi untuk konferensi investasi, saya ingin tetap rendah hati, jadi jangan umumkan identitas saya. Dia pasti berpikir bahwa selama dia bisa membantu Victor di konferensi investasi untuk mengamankan dealnya. Meskipun dia kemudian tahu identitasnya palsu, dia tidak akan berani melawan dia. Dan posisi Ibu Santoso, dia bertekad untuk mengambilnya. Vivian, saya tahu ini sulit untuk kamu. Tapi setelah kita melewati krisis ini, dan perusahaan kembali berdiri, saya akan memberikan kamu pernikahan yang megah. Tiba-tiba, suara klik lemah datang dari pintu depan. Saya muncul di foyer. Victor dan Vivian berdua menoleh. Citra, bagaimana kamu masuk? Mungkin saya tidak menutup pintu dengan benar. Dia pasti berpikir, Karena saya mengikuti dia ke sini. Dan sekarang saya tahu, dia ingin bergantung pada keluarga Wijaya. Saya pasti datang untuk meminta rekonsiliasi. Citra, saraf kamu sudah menjadi begitu tebal bahwa kamu benar-benar mengikuti saya. Tapi ini Villa Wijaya. Tidak tempat kamu bisa masuk begitu saja. Keluar, sekarang. Saya merasa ini lucu. Beraksi mesra di rumah saya sendiri dan kemudian ingin mengusir saya seperti orang luar. Sangat menarik. Baik, saya akan ikut bermain. Ini rumah saya. Tidak boleh saya kembali? Ini rumahku. Aku tidak boleh pulang? Rumahmu? Citra, ini adalah villa pribadi grup Wijaya. Hanya karena margamu Wijaya, bukan berarti kamu bisa seenaknya masuk. Sistem keamanan rumahku yang terbaik. Bagaimana orang luar sepertimu bisa menyelinap masuk? Kalau kamu tidak pergi sekarang, aku akan telepon polisi. Kamu baru bilang sistem keamanannya yang terbaik. Masa aku bisa menyelinap masuk? Aku pakai kunci, tentu saja. Aku menggoyangkan kunci di tanganku. Vivian dan Victor terkejut. Vivian, bagaimana dia bisa punya kunci Villa Wijaya? Vivian panik. Dia mungkin berpikir, apakah Citra ini anak seorang pembantu yang dapat kunci dari para majikan dan sekarang mengakuinya sebagai rumahnya sendiri? Aku ingat sekarang. Kamu pasti anak pengasuh Mary. Hanya anggota keluarga pembantu. Kamu datang ke sini untuk bersih-bersih lalu bilang ini rumahmu? Kamu tidak tahu malu. Aku merasa ini lucu. Dia memalsukan diri sebagai pewaris Wijaya dan berani bersikap sok benar. Siapa aku tidak penting. Yang lebih penting, aku ingin tahu, ketika Bapak Wijaya tahu kamu memanfaatkan ketidakhadirannya dan membawa orang luar ke Villa Wijaya untuk berpesta, menurutmu apa yang akan dia lakukan? Aku berharap bisa makan malam yang enak dengan Victor hari ini, tetapi kamu, orang luar, harus merusak suasana. Sungguh menyebalkan. Victor, abaikan dia. Ayo kita makan di luar. Bahkan jika kita makan di luar, kita tetap harus memberi pelajaran pada benda liar ini dulu. Dia berani datang ke Villa Wijaya dan membuat keributan. Aku rasa dia sudah bosan hidup. Citra, belum cukup kamu membuat masalah. Vivian cukup baik untuk tidak mengganggu kamu, anak pengasuh. Namun kamu masih berani mengancamnya.
Saat kita mulai bisnis bersama, kamu membela aku dengan sangat keras. Aku tidak pernah menyangka bahwa saat grup Santoso mulai berkembang, kamu akan membuang aku seperti sampah. Victor, semua kasih sayangmu dibangun hanya berdasarkan keuntungan. Sukses grup Santoso hari ini sepenuhnya karena kemampuan aku sendiri, dan tidak ada hubungannya dengan kamu. Vivian panik di dalam. Dia tidak mampu terus berurusan dengan aku. Setelah dia mendapatkan kesepakatan dengan grup Wijaya, dan menikahi Victor, dia akan kembali untuk menghadapi aku. Victor, ayahku sangat keras dan tidak mengizinkan aku membawa orang sembarangan ke rumah utama. Hari ini, aku membuat pengecualian. Jika Citra mengadu kepada ayahku, dia pasti akan sangat marah. Victor berpikir dalam hati, itu benar. Jika aku meninggalkan kesan buruk pada Bapak Wijaya, semua kesempatan untuk bekerja sama dengan grup Wijaya hilang. Vivian, jangan buang amarahmu pada pelayan seperti dia. Malam ini, dia bisa membersihkan seluruh rumah. Aku akan mengajak kamu ke restoran Michelin untuk makan besar. Citra, pastikan kamu membantu ibu pengasuhmu membersihkan dengan baik. Ketika aku kembali, jika aku melihat bahkan satu titik debu, kamu mati. Aku melirik ke pintu, merasa semua ini sangat konyol. Tunggu saja. Di hari konferensi investasi, aku akan membuat kedua kalian benar-benar hancur. Kamu akan membayar semua yang kamu berutang padaku, dengan bunga. Pintu kantor Victor Santoso dibuka dengan tendangan. Budi menggigit cerutu di mulutnya. Dia membawa dua penagih yang tubuhnya penuh tato. Dia masuk dengan sombong. Para penagihnya mengunci pintu. Pak Victor, tentang utang antara kita, sudah saatnya melunasi, ya? Victor Santoso cepat-cepat berdiri. Dia memaksakan senyuman dan maju, siap untuk berjabat tangan. Berusaha tetap tenang. Budi, apa yang membuatmu datang sendiri? Silakan duduk. Budi kasar menepis tangan Victor yang dijulurkan. Jangan omong kosong. Di mana uangnya? Senyuman Victor membeku. Keringat dingin membasahi dahinya. Budi, tolong, 2 hari lagi saja. Cuma 2 hari. Konferensi investasi grup Wijaya besok, aku punya undangan VIP. Setelah aku mendapatkan deal dengan grup Wijaya besok, aku akan bayar utang pokok dan bunganya, semua sampai habis. Budi maju satu langkah. Dia meraih dan menepuk wajah Victor. Dia berkata dengan senyuman sinis. Ketika Budi memberi pinjaman, tidak ada istilah perpanjangan. Lalu ekspresinya menjadi kejam. Dia menampar Victor dengan keras. Budi, kamu harus percaya aku, kasih aku 2 hari lagi, kalau aku tidak bisa bayar dalam 2 hari, kamu bisa lakukan apa saja padaku. Budi membungkuk. Dia menggenggam dagu Victor. Baik, 2 hari lagi. Kalau aku tidak lihat uangnya dalam 2 hari, rumahmu, mobilmu, sahammu, semua jadi milikku. Dan sebagai tambahan, aku akan ambil 1 lenganmu, sebagai bunga tambahan. Lalu Budi mengambil cerutu yang masih menyala. Dia menekannya keras di meja Victor. Dia pergi dengan para penagihnya. Pintu kantor ditutup keras. Victor jatuh ke lantai, memegang pipinya yang bengkak. Dia menggenggam tangan dengan kuat. Karpet merah digelar di pintu masuk gedung mewah. Para penjaga keamanan berjajar di pintu masuk. Puluhan reporter finansial sudah siap dengan kamera mereka, dan mikrofon, ditempatkan di pintu masuk. Kilatan lampu kamera terus-menerus berkedip. Victor Santoso mengenakan setelan jas yang dibuat khusus. Rambutnya ditata dengan sempurna. Dia meraih tangan Vivian Putri di sampingnya. Kedua mereka melangkah di atas karpet merah dengan sepatu hak tinggi. Para reporter langsung berkerumun mendekat. Mikrofon serentak diarahkan ke Victor Santoso. Kilatan lampu kamera langsung menyelimuti mereka. Pak Victor, halo. Sebelumnya, grup Santoso terbongkar karena mundur dari kesepakatan dengan grup Wijaya dan terjebak dalam badai PR. Boleh saya tanya kenapa Anda diundang hari ini untuk menghadiri konferensi investasi tingkat tinggi grup Wijaya, Pak Victor? Ada rumor yang beredar bahwa rantai pendanaan grup Santoso telah putus. Anda berhasil mendapatkan undangan VIP untuk konferensi investasi grup Wijaya. Apakah ini berarti Santoso dan Wijaya akan membentuk kemitraan strategis yang mendalam? Mendengar ini, Victor Santoso Tersenyum dan mengangkat tangan, memberi isyarat untuk tenang, menyuruh para reporter untuk diam, mengulihami. Insiden sebelumnya benar-benar tidak disengaja. Mengenai kerja sama kami dengan grup Wijaya, kami selalu menjaga ketulusan yang paling tinggi. Diundang untuk menghadiri konferensi ini merupakan pengakuan grup Wijaya terhadap kemampuan grup Santoso dan juga hal yang wajar. Vivian Putri bersandar di bahu Victor Santoso dengan koordinasi, dan memberikan senyuman yang tepat kepada kamera. Para reporter serentak mengangguk dan menyetujui. Victor Santoso berpikir dengan sombong bahwa setelah dia mendapatkan kesepakatan dengan grup Wijaya hari ini, dia tidak hanya bisa membayar semua hutangnya,
tetapi juga bisa mengukuhkan dirinya di kota Harmoni. Lalu tidak ada orang yang akan berani meremehkan dia. Pada saat ini, sebuah mobil mewah berhenti di pinggir jalan dengan lampu hazard menyala. Para reporter dan tamu di sekitar Victor Santoso serentak menoleh ke ujung karpet merah. Kilatan lampu kamera langsung berkumpul ke satu arah. Victor Santoso dan Vivian Putri mengikuti pandangan semua orang. Aku keluar dari mobil dengan mengenakan gaun. Dia diikuti oleh beberapa pengawal yang tinggi dan berwibawa, dan berjalan langsung ke pintu masuk konferensi investasi. Citra. Citra juga mendapat undangan, tapi undangan konferensi investasi Grup Wijaya sangat diminati. Dia orang biasa, yang tidak punya pekerjaan. Bagaimana dia bisa diundang? Vivian mungkin berpikir ayahnya mendapat undangan dari Bapak Wijaya. Pelayan lain tidak mendapat hak istimewa itu. Aku pasti hanya datang untuk mengacaukan karpet merah. Victor, aku yakin Citra tidak mendapat undangan. Dia hanya mengacaukan karpet merah untuk mencari perhatian. Benar, dia tidak punya undangan sama sekali. Dia baru saja kehilangan pekerjaannya dan ingin menggunakan konferensi ini untuk pamer di depan semua orang penting, muncul, dan mencari jalan baru untuk dirinya. Pak Victor, Ibu Citra ada di konferensi investasi hari ini. Apakah dia datang karena Grup Santoso? Ibu Citra dan Grup Santoso sudah tidak ada hubungan. Dia sekarang tidak punya pekerjaan, wajar dia mencoba peruntungannya di sini. Tapi konferensi ini memiliki standar tinggi. Tidak semua orang bisa masuk. Pada saat ini, pelayan di belakangku maju cepat, sedikit membungkuk, dan membisikkan sesuatu di telingaku. Aku mendengarnya dan berbalik untuk masuk ke mobil. Seperti yang aku duga, tidak ada undangan. Oke, orang dengan tingkat seperti dia tidak layak untuk waktu kita. Mendapatkan kesepakatan dengan Grup Wijaya adalah yang penting. Ayo masuk ke lokasi acara. Victor menggenggam tangan Vivian masuk ke lokasi acara dengan percaya diri. Sebelum masuk ke mobil, aku melirik ke arah mereka dan tersenyum sinis. Pertunjukan yang sebenarnya akan dimulai. Di sebuah aula banquet yang sangat mewah dan memukau, para elit bisnis teratas kota Harmoni telah berkumpul. Memegang gelas wine, berbincang dalam kelompok-kelompok kecil, Victor Santoso, dengan Vivian Putri berdandan sangat cantik di sampingnya, berjalan dengan percaya diri masuk ke aula. Victor, lihat, semua orang melihat kita. Sudah kubilang, selama aku ada di sini, kalangan atas kota Harmoni bisa kamu ambil. Tentu saja. Dengan Vivian kita di sini, masa depan Grup Santoso tak terbatas. Beberapa CEO dengan setelan langsung berkerumun dengan gelas mereka. Wajah mereka dipenuhi senyum yang merayu, berebut ingin berbicara dengan Victor. Salah satu dengan hormat berkata, ini sebuah kehormatan. Perusahaannya sudah lama ingin berdiskusi tentang kerjasama strategis dengan Grup Santoso. Dia bahkan menyodorkan kontrak yang sudah dibuat. Perwakilan lain langsung maju, menawarkan kontrak kepada Victor dengan kedua tangan. Posturnya sangat rendah hati. Dia berkata, asalkan Victor mau, syaratnya bisa dinegosiasikan. Victor santai mengambil kontrak itu, berpura-pura menahan diri. Baiklah, Aku akan lihat baik-baik di kantor. Pak Victor, kalau Anda mau, syaratnya bisa dinegosiasikan. setelah menghadapi gelombang toast, Victor minum sedikit red wine, pandangannya tiba-tiba menangkap sosok tidak jauh, matanya sedikit berkontraksi. Di area lounge di dekatnya, sekretaris CEO Grup Wijaya berdiri dengan gelas wine. Dia melirik Victor dan berjalan mendekatinya. Dia agak terkejut, lambang itu. Dia dari Grup Wijaya. Di pintu masuk forum investasi, Mobil mewahku diparkir di sana. Butler berdiri membungkuk di pintu terbuka, melapor dengan tenang kepada aku di dalam mobil. Dia bilang asisten Citra masih belum tahu tentang perceraian kita. Yang aku buat sebelumnya. Kontrak kerjasama antara Grup Wijaya dan Grup Santoso, dia akan menyodorkannya. Aku berpikir, beberapa bulan lalu, aku dengan senang hati mempersiapkan untuk menyerahkan proyek terbesar Wijaya kepada Santoso. Aku ingin mengejutkannya, tapi aku tak pernah membayangkan bahwa dedikasi sepenuh hati aku akan dibalas dengan pengkhianatan dan rencananya. Aku melihat ke arah Pintu masuk gedung forum investasi. pertunjukan sudah selesai. Sekarang giliran aku untuk masuk dan menutup jaring. Di dalam balai jamuan, Citra mengangkat gelas anggurnya dan melangkah percaya diri menuju Victor Santoso. Victor buru-buru merapikan jas dan dasinya, lalu dengan antusias maju untuk menjabat tangannya. Pak Victor, saya sudah banyak mendengar tentang Anda. Saya asisten dari Bapak Wijaya. Anda bisa panggil saya Citra saja. Asisten Citra, senang bertemu dengan Anda. Mengenai kerjasama terakhir dengan Bapak Gu itu, saya mengalami kendala yang tak terduga. Sungguh tidak profesional dari saya. Saya sudah mencari kesempatan untuk meminta maaf kepada Anda dan Bapak Gu,
Saya harap Anda bisa membantu saya di hadapan Bapak Gu dan Bapak Wijaya. Tolong beri kata yang baik untuk saya. Tidak usah banyak basa-basi, Pak Victor. Itu semua sudah berlalu. Kami memperhatikan kinerja Grup Santoso belakangan ini di industri. Grup Wijaya sudah mengamati dengan cermat. Bapak Wijaya juga sangat menghargai kemampuan Anda dengan tinggi. Victor diam-diam senang. Dia pikir Grup Wijaya akhirnya mengakui bakatnya. Dia yakin mereka juga melihat nilai dari Grup Santoso. Jadi dia pura-pura rendah hati dan berkata, Anda terlalu baik, Asisten Citra. Tidak perlu merendah, Pak Victor. Grup Wijaya, karena apresiasi kami terhadap Grup Santoso dan Anda secara pribadi, telah menyiapkan perjanjian kerjasama strategis yang mendalam ini untuk Anda tinjau, Pak Victor. Victor sangat gembira. Dia mengambilnya dengan antusias menggunakan kedua tangan. Vivian menatap kontrak itu dengan penuh semangat. Victor meliriknya, langsung mengambil pulpen dari Citra, dan cepat-cepat menandatangani namanya. Lalu, dengan antusias, dia menyerahkan kontrak dan pulpen itu kembali ke Citra. Dia dengan gembira berkata, senang bekerja sama, dan tepat saat itu, pintu balai jamuan terbuka lebar. Saya mengenakan gaun mewah. Saya melangkah masuk perlahan. Rambut saya disanggul dengan elegan, dan tatapan saya dingin serta angkuh. Saya menguasai ruangan. Di belakang saya adalah kepala pelayan keluarga Wijaya, eksekutif inti Grup Wijaya, dan beberapa penjaga keamanan. Semua mata terarah ke pintu masuk. Para wartawan langsung siaga dan segera berkerumun mendekat. Sorotan kamera langsung terfokus pada saya. Senyum Victor membeku. Senyum Vivian juga menghilang. Wajahnya langsung berubah muram. Si jalang Citra lagi. Bagaimana dia bisa masuk ke sini? Saya menatap lurus ke depan. Saya berjalan langsung menghampiri Victor. Saya merampas kontrak itu dari tangannya sebelum dia sempat menyerahkannya. Saya menyobek kontrak itu dengan elegan. Serpihan kertas beterbangan, berhamburan di lantai marmer yang mengilap. Seluruh ruangan langsung gempar. Citra, kamu sudah gila? Konfeti berserakan di lantai. Seluruh aula menjadi sunyi senyap. Kilatan kamera para wartawan berkedip-kedip tak terkendali. Victor sangat marah. Dia maju untuk menggenggam pergelangan tangan saya, namun dihalangi oleh satpam di samping saya. Citra, apa sebenarnya yang kamu ingin lakukan? Bahkan jika kamu membenci saya karena perceraian, kamu tidak boleh datang ke konferensi investasi Grup Wijaya untuk membuat masalah. Mendengar ini, tamu-tamu di sekeliling. Mengangguk setuju, ada yang mengatakan, bahkan jika ada konflik pribadi, Kamu tidak boleh membuat keributan di acara seperti ini. Itu terlalu tidak pantas. Yang lain mencemooh, mengatakan. Setelah bercerai, dia tidak bisa melihat mantan suaminya sukses. Dia bahkan berani datang ke konferensi investasi Wijaya untuk bertindak seenaknya. Benar-benar berpikir ini tempat dia bisa bertindak sembrono. Saya hanya merobek kontrak yang tidak seharusnya ditandatangani dan menghentikan kerjasama yang tidak seharusnya terjadi. Bagaimanapun, kerjasama Grup Wijaya tidaklah sesuatu yang bisa didapat oleh sembarang orang. Ini adalah kerjasama antara Grup Wijaya dan Grup Santoso kami. Apa hubungannya dengan kamu? Baiklah, saya akan jelaskan tepat apa hubungannya dengan saya. Victor, Grup Wijaya yang kamu berusaha keras untuk menyenangkan adalah bisnis keluarga saya. Saya, Citra Wijaya, adalah putri tunggal Richard Wijaya, pewaris Grup Wijaya. Victor Santoso adalah yang pertama keluar dari keterkejutannya. Dia menatapku dengan intens. Dia terdiam beberapa detik, sebelum mendengus dengan tertawa, matanya dipenuhi dengan sikap meremehkan dan ketidakpercayaan. Citra, aku benar-benar meremehkanmu. Untuk menggagalkan transaksi saya, kau berani membuat kebohongan seperti itu, dan karena kita sudah menikah 3 tahun, bagaimana mungkin aku tidak pernah tahu ayahmu adalah Bapak Wijaya? Dia menoleh ke Vivian di sebelahnya, ingin mengatakan Ibu Citra yang sebenarnya. Vivian menggenggam erat lengannya. Saat dia berbisik untuk mengingatkan agar tetap rendah hati hari ini, Victor Santoso mengerutkan keningnya, tetapi tetap mengangguk. Dia pasti berpikir bahwa aku tidak mungkin adalah Ibu Citra, karena selama 3 tahun pernikahan, aku bahkan tidak mampu membeli gaun yang harganya beberapa ratus dolar, dan jika aku benar-benar adalah putri orang terkaya, bagaimana mungkin aku hidup seperti itu? Victor mengalihkan pandangannya, tertuju pada Citra, berkata, asisten Citra adalah asisten paling dipercaya CEO, dan karena tidak ada yang lebih mengenal keluarga Wijaya daripada Anda harus memberikan semua orang di sini penjelasan yang jelas. Lalu Victor Santoso berdiri di sana dengan tangan bersilang, terlihat percaya diri, sedangkan Vivian Putri diam-diam menarik napas lega, dan di bawah tatapan semua orang yang hadir, Citra Wijaya berjalan langsung ke saya, membungkuk sedikit ke depan, dan membungkuk kepada saya. Ibu Citra. Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Kami sudah menikah selama 3 tahun.
Dia bahkan tidak mau membeli gaun yang harganya beberapa ratus dolar untuk dirinya sendiri. Dia makan mie instan bersamaku, dan membantuku dalam bisnis. Bagaimana mungkin dia adalah Putri Richard Wijaya? Vivian Putri menahan kepanikannya, berpikir, aku tidak boleh kehilangan kendali, aku hanya menggertaknya. Dia pasti sudah tahu bahwa aku menyamar sebagai pewaris Wijaya. Jadi, dia belajar trik ini untuk membalikkan keadaan padaku. Victor, Jangan tertipu. Ini semua hanya akting. Aku sudah curiga dari awal. Aku tumbuh besar di keluarga Wijaya. kenapa aku tidak pernah melihat Citra ini sebelumnya? Dia pasti seorang aktris yang disewa Citra Wijaya. Dia membawa lencana palsu grup Wijaya untuk menipu kita. Tepat sekali. Itu dia persisnya. Citra Wijaya sengaja mengatur semua ini. Dia ingin mempermalukan kita di depan umum, untuk menyabotase kesepakatanku dengan grup Wijaya. Aku hampir tertipu, Citra Wijaya memang licik. Menyewa aktris sembarangan, memberikannya kartu identitas grup Wijaya, dan berani menyamar sebagai asisten utama CEO. Mengadakan pertunjukan ini, kamu benar-benar berpikir semua pemimpin bisnis di kota Harmoni adalah bodoh? Saya sarankan kamu bawa orang-orangmu dan pergi sekarang. Kamu mungkin masih bisa menyelamatkan muka. Kalau tidak, ketika aku mengungkap penipuanmu ini, kamu tidak akan pernah menginjakan kaki di dunia bisnis kota Harmoni lagi. Vivian Putri mengeluarkan ponselnya. Dia berbalik dan berjalan ke sudut kosong. Dia mengirim pesan suara. Ayah, cepat ke sini. Seseorang di pameran investasi sedang menyamar sebagai Ibu Citra. Mereka bahkan menyewa asisten palsu untuk menipu orang. Mereka benar-benar mempermalukan nama Wijaya. Datang dan bantu aku mengungkapnya. Dia kembali ke kerumunan. Bapak Wijaya sedang di luar negeri untuk rapat. Dia tidak bisa kembali tepat waktu. Tapi aku sudah memanggil sopir pribadi Bapak Wijaya, Pak Budi. Dia tahu segalanya tentang keluarga Wijaya. Apakah kamu Ibu Citra yang asli atau bukan? Dia akan tahu saat dia tiba di sini. Di luar Villa Wijaya, mobil mewah terparkir. Sopirnya, Pak Budi, berdiri di samping mobil. Dia memutar pesan suara dari Vivian. Apa? Siapa yang berani-berani meniru Ibu Citra? Pak Budi berbalik. Dia langsung bertemu Richard. Bapak, di tempat konferensi investasi, ada orang yang meniru Ibu Citra. Mereka bahkan menyewa aktor dalam sandiwara ini, menipu semua orang, menjatuhkan nama Wijaya. Berani sekali mereka. Putri saya, ada orang yang berani meniru dia. Ayo, .org. Aku harus melihat, siapa yang berani melakukan ini? Ya, Pak. Melihat Richard marah, Pak Budi langsung mengangguk. Dia berlari ke sisi sopir, membuka pintu dengan kasar, dan masuk, memegang setir. Dia menginjak pedal gas, mobil melaju ke gedung konferensi. Citra, kamu benar-benar sedang berakting, ya? Bahkan orang yang kamu sewa juga sedang berakting. Sayangnya untukmu, aku sudah memanggil satu orang yang, saat dia datang, akan membongkar kamu sebagai penipu. Orang yang paling dekat dengan CEO. Konyol. Kamu bahkan tidak bisa mengenali ketua grup Wijaya yang berdiri tepat di depanmu. Kamu. Vivian sangat marah, Dia menerjang untuk memukulku. tapi aku menggenggam lengannya. Tepat saat itu, pintu ruang banquet terbuka dengan keras. Vivian dan Victor. Mereka berbalik dengan tenang. Senyum mereka langsung membeku. Pintu ruang jamuan terbuka lebar, dan semua mata tertuju ke pintu masuk. Wajah Vivian dan Victor berubah penuh keheranan saat mereka berdua menoleh ke belakang. Di pintu berdiri kepala keamanan, diikuti oleh dua penjaga membawa alat verifikasi identitas. Ekspresi mereka tegas. Kami menerima laporan dari tamu di tempat, yang menyatakan ada seseorang di sini memalsukan identitasnya, untuk menyusup ke konferensi investasi ini. Benar. Wanita ini tidak punya undangan yang sah. Dia menyusup masuk entah bagaimana, bahkan menyewa aktor untuk berpura-pura sebagai asisten grup Wijaya, dan di sini berpura-pura menjadi pewaris Wijaya, melakukan penipuan. Sebaiknya kalian periksa dia dengan teliti. Kapten Wang berjalan ke arahku sesuai arah yang dia tunjuk. Citra, lihat itu, bahkan keamanan datang untuk memeriksamu. Aku sarankan kamu berhenti berakting menyedihkan ini. Pergi sendiri sekarang, dan mungkin kamu masih bisa menyelamatkan muka. Tapi kalau nanti kamu diseret keluar, itu baru benar-benar memalukan. Vivian, bukannya kamu terus bilang sudah memanggil sopir untuk membongkarku di tempat? Kenapa? Sebelum identitasku diverifikasi, kamu buru-buru minta keamanan mengusirku? Apa kamu takut yang akan terbongkar sebenarnya adalah kamu? Kamu memang tak akan menyerah sampai benar-benar terpojok. Baiklah, begitu sopirnya tiba di sini, sandiwara kamu akan terbongkar semua. Kita lihat bagaimana kamu melanjutkan aktingmu nanti. Maska? Belum selesai dia bicara, pintu ruang jamuan terbuka lebar sekali lagi. Mari kita lihat, siapa yang berani menyamar sebagai Ibu Citra kami. Itu dia, wanita ini. Dia bukan cuma menyamar sebagai pewaris Wijaya, dia bahkan menyewa orang untuk berakting bersamanya, melakukan penipuan dan mempermalukan nama Wijaya. Pak Budi mengikuti arah jarinya.
mendongak dengan marah, bergegas ke belakangku, dan meletakkan tangan di bahuku. Aku menoleh dengan tenang. Kemarahan di wajah Pak Budi membeku, dan tas kerja yang dia pegang erat jatuh ke lantai dengan suara gedebuk. Ibu Citra. Ibu Citra, Ayah, kamu yakin lihatnya benar? Bagaimana mungkin dia adalah Ibu Citra? Pak Budi tidak berani melihatnya kembali. Keringat dingin mengalir di wajahnya. Dia membungkuk lebih rendah lagi kepada saya. Dia bahkan tidak berani mengangkat kepala. Ayah, katakan sesuatu, kamu yakin lihatnya benar? Pak Budi dengan kasar menyikut tangannya. dia menamparnya keras di wajah. Kamu memalukan. Kamu tidak tahu tempatmu, kamu sadar betapa besar masalah yang kamu timbulkan? Ini adalah putri satu-satunya Bapak, Ibu Citra yang sah. Vivian ditampar begitu keras hingga kepalanya terpaling. Dia menutupi wajahnya dengan rasa tidak percaya. Dia membeku sepenuhnya. Pak Budi bersujud di depan saya dengan suara keras. Dahinya menghantam keras ke tanah. Ibu Citra, Aku gagal sebagai ayah. mohon maafkan dia kali ini. Aku memohon padamu. Vivian melihat ayahnya bersujud di tanah. Terus membungkuk. Kakinya melemah karena takut. Dan dia juga bersujud dengan suara keras. Citra, aku minta maaf. Aku tidak seharusnya begitu tertutup untuk meniru kamu. Mohon maafkan aku. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Mohon berbelas kasihan dan maafkan aku. Citra, kenapa kamu berbohong padaku? Kita sudah menikah 3 tahun, kamu jelas adalah Ibu Citra, lalu kenapa kamu menyembunyikannya dari aku selama ini? Para reporter di sekitar langsung memahami. Lensa kamera dan kilatan cahaya menjadi liar. Victor melihat ayah dan anak perempuan bersujud dan memohon di depannya. Dan saat dia bertemu tatapan penuh hina dari reporter dan tamu, rasa malu yang besar membuat wajahnya memerah. Aku menyembunyikan ini dari kamu, Victor, karena dulu aku takut melukai rasa harga diri kamu yang menyedihkan. Apa kamu benar-benar berpikir semua proyek penyelamat perusahaan itu diraih karena keahlianmu sendiri? Jadi kamu sudah mempermainkan aku sebagai orang bodoh selama ini? Sebenarnya, aku senang aku tidak pernah memberitahu kamu identitas asli aku. Kalau tidak, dengan sifat kamu yang rakus dan tidak tahu berterima kasih, kamu mungkin akan melahap seluruh grup Wijaya, tidak menyisakan bahkan tulang. Jadi grup Santoso hanya bisa berdiri berkat Ibu Citra. Victor sangat tidak tahu berterima kasih. Dia sudah diambang kematian, dan dia masih berani berteriak kepada Ibu Citra. Dia benar-benar tidak tahu tempatnya. Victor melihat ayah dan putri keluarga Wijaya bersujud di lantai. Dia kemudian menatap pandangan meremehkan dari tamu-tamu di sekitarnya. Keringat dingin muncul di dahinya saat dia menyadari bahwa sekarang dia tidak mampu menyinggung aku. Pada titik ini, dia tidak punya pilihan selain mundur. Jika aku mempertimbangkan masa lalu kita sebagai suami istri, aku mungkin hanya membiarkan dia kali ini. Dia menggigit giginya dan akhirnya juga bersujud dengan suara keras. Citra, aku salah, aku tidak melihat, aku tidak punya hati, mengkhianati usaha kamu dan pernikahan kita, tolong, demi masa kita sebagai suami istri, ampuni aku sekali ini. Ayahku mengangkat tangan dan dengan lembut menepuk bahu aku. Lalu dia berbalik. Tatapannya menjadi dingin dan tajam seperti pisau. Secara perlahan menyapu ruangan. Akhirnya, tatapannya jatuh pada sosok-sosok yang bersujud. Vivian dan Victor. Victor, kamu telah melakukan setiap kejahatan yang bisa dibayangkan, dan jika kamu masih berani memohon ampun kepada putriku, kamu pasti sedang bermimpi. Vivian dan Victor tampak ketakutan. Vivian berpikir dengan takut, aku tidak percaya, pria tua dari restoran ternyata adalah Bapak Wijaya. Aku sudah tamat. Vivian, tentang kamu yang menyamar sebagai putriku, aku bisa memaafkan ini. Vivian diam sejenak, lalu tiba-tiba melihat ke atas, wajahnya bersinar dengan sukacita. Victor juga mengeluarkan napas lega yang besar. Vivian menangis dengan air mata sukacita, berterima kasih padanya berulang kali. Terima kasih, Bapak Wijaya. Aku akan berubah menjadi baru mulai sekarang. Pandangan ayahku tiba-tiba berubah ke Victor. Tetapi, Victor, kau membangun kekayaanmu dengan uang dan sumber daya putriku. Perzinahan, pengkhianatan, kau bekerja sama dengan Vivian untuk memalsukan bukti dan menjeratnya, untuk merencanakan terhadapnya. Perhitungan ini, harus kita selesaikan denganmu. Victor berlutut di tanah, bergeser maju 2 langkah, dan meraih untuk menggambil kaki celanaku. Keamanan mengangkat tangan untuk menghentikannya. Citra, kami adalah suami istri selama 3 tahun. Kamu membantu aku membangun dari awal, bersama, kita tumbuh dari kantor kecil hingga apa yang kita miliki hari ini. Demi hubungan masa lalu kita, tolong minta ayahmu untuk memaafkan aku sekali ini. Aku akan menghilang dari kota Harmoni dan tidak akan muncul di depanmu lagi. Citra, Victor memaksa aku untuk melakukannya. Dia membuat aku melaporkanmu karena menggunakan kendaraan perusahaan secara salah dan memalsukan akun untuk menjeratmu.
Aku hanya seorang bodoh yang dia tipu. Itu bukan kesalahan aku. Tolong maafkan aku. Vivian Putri. Apa maksudmu? Kamu yang menyamar sebagai pewaris Wijaya, dan menggoda aku dengan inisiatifmu sendiri, menjanjikan dunia dengan sumber daya grup Wijaya. Sekarang semuanya sudah terbongkar, kau pikir bisa lepas begitu saja? Aku tidak tahu mobil itu milik Ibu Citra. Kamu memalsukan bukti dan menjebak Citra, dan mengusirnya dari perusahaan. Ini semua ide kamu. Aku hanya menjalankan perintahmu. Aku tidak ada hubungan dengan ini. Jangan lupa, alasan aku mengkhianati Citra dan melakukan semua hal buruk itu padanya, semua karena kamu, si jalang ini, yang memprovokasi. Para tamu dan reporter di sekitar kita semua sedang melihat. Citra, bagaimana kita harus menghadapi kedua orang ini? Terserah kamu. Semua kesulitan yang kamu alami, hari ini hari kamu membuat mereka membayar. Victor Santoso dan Vivian Putri langsung berhenti berdebat. Mereka kedua melihat ke aku, menunduk dan merengek di kaki aku. Victor Santoso berteriak, "Citra, aku salah, memohon kesempatan lagi." Vivian Putri menangis tak terkendali, berkata, "Tolong, Ibu Citra, kasihanilah, biarkan aku lepas kali ini." Victor, sebenarnya, aku harus berterima kasih padamu. Terima kasih membuat aku memahami bahwa tidak setiap usaha yang sungguh-sungguh dibalas dengan baik. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan menjadi seperti sekarang. Tetapi apakah aku bisa memaafkanmu, atau tidak pernah terserah aku untuk menentukan. Karena semua yang kamu lakukan telah melampaui batas, jauh melampaui batas pribadi aku. Itu juga melanggar hukum negara ini. Ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum. Kamu berutang, kamu bayar. Melanggar hukum, kamu menghadapi konsekuensi. Bapak Davis bergegas menghampiriku. Dia memberikan anggukan kecil padaku. Tamu terhormat, rekan-rekan media, atas nama klien saya, Ibu Citra Wijaya, sekarang saya umumkan Victor Santoso dan Vivian Putri semua bukti kegiatan ilegal mereka. Pertama, Victor Santoso dan Vivian Putri memalsukan catatan keuangan untuk memfitnah Ibu Citra melakukan penggelapan, dalam upaya agar dia dituntut. Itu adalah tuduhan palsu, ini adalah rekening palsu asli, dan rekaman Vivian Putri sebagai bukti. Takut? Ah, masa? Dengan Pak Victor di pihakku, siapa yang berani menyentuhku? Lagi pula, catatan itu sempurna. Ada bukti kalau itu palsu? Kedua, Victor Santoso, selama pernikahannya, berselingkuh dengan Vivian Putri, itu perzinahan. Ketiga, mobil yang mereka tuduh dia salah gunakan terdaftar atas nama Ibu Citra Wijaya, bukan milik grup Santoso. Ini adalah sertifikat registrasi kendaraan sebagai bukti. Victor Santoso terjatuh ke lantai. Dua petugas polisi maju dengan membawa borgol. Mereka mendekati Victor Santoso dan Vivian Putri, yang tergeletak di lantai. Victor Santoso, Vivian Putri, kami menerima laporan. Anda dicurigai melakukan tuduhan palsu, penggelapan, penyalahgunaan dana, dan kejahatan lainnya. Anda ditahan. Anda ikut dengan kami. Saat borgol terkunci di pergelangan tangan Vivian Putri, dia benar-benar kalap dan berteriak, dan dengan tegas ditahan oleh polisi. Wajah Victor Santoso menjadi pucat pasi, mereka memasang borgol padanya dan menariknya berdiri. Saat mereka melewatiku, dia berhenti. Aku hanya memberinya tatapan dingin, dan menyingkir untuk memberi jalan pada polisi. Victor dan Vivian dikawal keluar dari ruang jamuan oleh polisi. Bapak Wijaya, Ibu Citra, aku gagal sebagai seorang ayah, aku telah menyebabkan banyak masalah bagi keluarga Wijaya. Kau telah melayani keluarga Wijaya selama lebih dari 10 tahun, aku memperlakukanmu dengan baik. Tapi putrimu melakukan penipuan ini, dan menjebak putriku. Keluarga Wijaya tidak punya tempat untukmu sekarang. Mulai hari ini, Kau dipecat dari grup Wijaya. tamu-tamu terhormat, rekan-rekan media, hari ini, dengan resmi aku umumkan bahwa efektif segera, saya, Richard Wijaya, dengan ini secara resmi mengundurkan diri sebagai CEO grup Wijaya, Putri saya, Ibu Citra Wijaya, akan mengambil alih sebagai CEO baru grup Wijaya. Sorotan kamera kembali berkedip-kedip, semua mengarah padaku. Ayah tersenyum dan memberikanku mikrofon. Aku mengambil mikrofon itu, mengangguk sedikit, dan tersenyum samar pada kerumunan. Terima kasih, tamu-tamu terhormat, dan para mitra, atas dukungan jangka panjang Anda kepada grup Wijaya. Kedepannya, saya akan memimpin grup Wijaya untuk tetap setia pada akar kami, dan memperdalam fokus pada bisnis inti kami. Saya berharap dukungan Anda terus berlanjut. Setelah semuanya, aku menyadari setiap langkah yang kau ambil berarti.